Baru kali ini nih, saya tahu ada handphone yang kamera depannya 13 megapiksel, juga ada flashnya lagi. Disebutnya Pro Selfie. Ini dia handphonenya. Sony pernah merilis Xperia Z Ultra dengan layar 6,4 inci. Kali ini, Sony merilis Xperia C5 Ultra dengan layar 6 inci. Bedanya, Xperia C5 Ultra punya dimensi jauh lebih compact karena bezel layarnya sangat tipis, bahkan bisa dibilang bezel-less. Saat kami menggunakannya, banyak yang terpesona dengan layar Xperia C5 Ultra yang tidak memiliki bezel. Pasalnya, layarnya jadi terasa sangat lega, sangat nyaman untuk kebutuhan menonton atau bermain game. Sony Xperia C5 Ultra tergolong phablet dengan dimensi 16 x 8 cm serta ketebalan 0,8 cm. Bobotnya sendiri mencapai 187 gram. Praktis, menggunakannya harus dengan dua tangan. Menyimpannya di saku celana pun juga tak terasa nyaman. Sony Xperia C5 Ultra memiliki material aluminium yang dipadukan dengan lapisan plastik glossy di sisi belakangnya. Dua slot SIM card diletakkan di sisi kiri smartphone bersamaan dengan slot microSD yang tersimpan di balik katup. Padahal, smartphone ini tidak anti air. Di bagian belakang, diameter lensa kamera utamanya terlihat kecil dan tidak menonjol. Sementara di depan, kamera selfie-nya terlihat lebih menonjol dilengkapi dengan sebuah LED flash. Kami tidak terlalu banyak membahas sisi software karena UI yang dimilikinya serupa dengan UI smartphone Xperia lainnya. Xperia C5 Ultra mengusung OS Android 5.0. Karena ukuran yang besar, Sony menyertakan fitur one-handed operation dengan cara menyapu layar secara diagonal dari sudut kiri bawah atau kanan bawah smartphone. Aplikasi bawaan yang sering digunakan, seperti saat ingin menelpon atau membuka lock screen, bisa diatur agar bisa dijangkau dengan satu tangan seperti ini. Pada Sony Xperia C5 Ultra, fitur Small Apps untuk menjalankan lebih dari dua aplikasi tertentu masih tetap ada. Begitupun dengan fungsi merekam layar, tetap ada dan bisa diakses dengan menekan tombol power selama 2 detik. Untuk menghindari kejenuhan dengan UI-nya, Anda bisa mendownload theme tambahan melalui menu personalization dari menu settings. Dengan fitur-fitur yang disematkan di dalamnya, rata-rata sisa RAM yang bisa Anda gunakan sekitar 500 MB saja. Belakangan ini, Sony cukup akrab dengan MediaTek. Beberapa smartphone terbaru Sony menggunakan prosesor besutan MediaTek, termasuk Xperia C5 Ultra. Prosesor yang digunakannya yaitu MediaTek MT6752 dengan 8 inti core berkecepatan 1,7 GHz dengan arsitektur 64 bit. Pengujian AnTuTu Benchmark menghasilkan skor sekitar 44.000 poin. Dengan bantuan RAM 2 GB, bermain game yang cukup berat masih terasa nyaman. Apalagi dengan layar lega yang dimilikinya. Resolusi layarnya yakni 1920x1080 pixel, ditunjang dengan Bravia Engine 2 yang hanya berfungsi ketika Anda melihat foto atau menonton video. Secara keseluruhan, tampilan layarnya terlihat halus dan nyaman di mata. Kami menilai warna yang dihasilkan oleh layarnya cenderung pucat dan tidak pekat dibandingkan layar smartphone umumnya. Namun, layarnya mampu menampilkan gradasi dan perbedaan warna yang optimal. Contohnya seperti warna merah yang berbeda seperti ini. Selain layar lega, speaker milik Xperia C5 Ultra juga cukup lantang dengan teknologi X-Loud. Speakernya disembunyikan di sisi bawah smartphone dengan posisi yang tidak akan terhalang oleh tangan. Saat menjajalnya untuk kebutuhan internetan standar dengan satu SIM card tanpa bermain game, baterai 2930 mAh yang diusungnya bisa bertahan hingga 13 jam dengan screen on time 4 jam. Kamera menjadi keunggulan dan jualan utama dari Sony Xperia C5 Ultra. Kamera depan dan belakangnya sama-sama beresolusi 13 megapiksel dengan sensor Exmor RS dan juga disertai dengan LED flash. Otomatis, kamera depan dan belakang memiliki kualitas yang sama persis. Saat memotret menggunakan kamera depan atau belakang, Anda bisa menggunakan mode superior auto maupun manual. Mode superior auto bakal mendeteksi mode foto apa yang pas, sesuai dengan kondisi cahaya saat Anda memotret. Sedangkan, mode manual bisa digunakan untuk mengatur scene mode dan white balance, namun tidak ada manual fokus. Ada pula mode augmented reality untuk menciptakan foto kreatif dan unik. Hanya saja perlu diingat, memotret dengan mode ini bisa membuat smartphone jadi cepat panas mencapai suhu 45 derajat Celcius. Bagi kami, hasil foto kamera belakang Xperia C5 Ultra terlihat baik, namun bukan yang terbaik di kelas 13 megapiksel. Memotret dengan kondisi cahaya minim menghasilkan foto yang kurang tajam.
Sebaliknya, memotret dengan cahaya berlimpah membuat hasil fotonya terlihat detail dan tajam. Sedangkan untuk kamera depan, kualitas yang dihasilkan jelas di atas rata-rata. Resolusi 13 megapiksel merupakan yang tertinggi untuk saat ini. Ditambah lagi, dengan lensa 22 mm, memotret selfie bisa dilakukan dengan sudut lebih luas. Sayangnya, dengan bodi bongsor, memotret selfie dengan satu tangan jadi agak sulit. Untuk itu, Anda bisa menggunakan tombol shutter agar lebih mudah. Nah, itu tadi reviewnya dan sekarang saya mau lanjut nih selfie pakai kamera depan handphone ini. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube kami Droid Lime. Dan saya Kartika Danisa, pamit dulu. Bye!